Shalom Aleihim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 18 Februari 2025. Kembali saudara, saya mau mengajak saudara-saudara untuk tersyukuri dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waspada terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 8, dilanjutkan dengan bab 7 ayat 1 sampai 5 dan ayat 10, serta Injil Markus 8 ayat 14 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam kehidupan kita saat ini saudara, banyak sekali kelompok-kelompok yang mengeluarkan pendapat mereka atau mengajarkan atau mempengaruhi kelompok lain menurut kehendak mereka. Injil hari ini Yesus mengingatkan kepada kita sekalian akan hal ini saudara. Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Markus 8 ayat 15. Apa itu ragi orang Farisi dan ragi Herodes? Bukankah ragi itu bahan pembuat roti? Ataukah orang Farisi dan Herodes ini tukang roti? Apa yang Yesus maksudkan ketika ia berkata hati-hati? Mengapa Yesus menggunakan kata ragi? Siapakah orang Farisi? Siapakah Herodes? Bagaimana kita dapat menerapkan peringatan Yesus saat ini? Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus menyampaikan waspada. Yang dimaksud Yesus di sini mau menyampaikan kepada kita hendaknya menjaga, mengawasi, dan waspada. Oleh karena itu, Yesus memberitahu para pengikutnya, termasuk kita semua saudara, agar dapat waspada dan memperhatikan tantangan rohani yang akan kita hadapi dari orang-orang Farisi dan Herodes. Mengapa Yesus menggunakan kata ragi? Sama seperti ragi yang meresap ke dalam bahan-bahan yang mempengaruhi pembuatan roti. Orang Farisi dan Herodes menciptakan hukum-hukum yang terlalu ketat dan tidak saleh yang dapat merasuki kesehatan rohani umat Allah. Untuk itu Yesus peringatkan, waspada. Seperti yang kita ketahui saudaraku yang terkasih, kalau orang Farisi adalah pemimpin agama dan ahli hukum. Akan tetapi ahli-ahli mengikuti 10 perintah yang diberikan Tuhan kepada Musa. Mereka malah menciptakan hukum-hukum tambahan yang harus dipatuhi orang. Sayangnya saudara, dengan mengikuti hukum-hukum ini, orang-orang diberi kesan yang salah bahwa mereka bisa memperoleh keselamatan. Misalnya, salah satu ritual wajib mencuci tangan adalah menuangkan air dari cangkir khusus secara bergantian ke tangan mereka tepat 4 kali sambil melantunkan kalimat yang ditentukan. Mustahil toh? Hukum tambahan dapat merasuki kehidupan dan mengalihkan perhatian orang dari ajaran tentang satu-satunya Tuhan yang benar. Petrus membahas ragi palsu ini ketika ia memperingatkan kepada jemaat Efesus agar tetap bersatu dan berfokus pada kebenaran Injil, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Efesus 4 ayat 14. Saudara, bukankah di sekitar banyak seperti itu?
Di sekitar kita, saudara, banyak seperti itu. Atau mungkin saudara diri kita sendiri yang menyuruhkan ragi itu, menyuguhkan ragi itu, dan membuat iman saudara-saudara kita goyah. Siapakah Herodes? Dia adalah raja. Ia percaya bahwa dirinya sendiri adalah Tuhan, dan ia berharap diperlakukan seperti itu. Hal ini sekali lagi saudara, dapat merasuki kehidupan orang-orang dan mengganggu serta menantang penyembahan mereka kepada satu-satunya Tuhan yang benar. Kita memiliki contoh yang sangat baik dalam kitab suci tentang bagaimana 3 orang saleh saudara menangani ragi semacam ini dari raja yang berbeda. Kesombongan Raja Nebukadnezar menyebabkan dia membangun patung emas dirinya yang tingginya lebih dari 90 kaki dan lebarnya 9 kaki. Ketika alat musik dibunyikan, semua orang harus menundukkan kepala kepada patung ini dan menyembahnya. Tapi saudaraku yang terkasih, Sadrak, Mesak, dan Abednego percaya untuk menyembah hanya satu Tuhan yang benar dan tidak membiarkan diri mereka terganggu oleh ragi ini. Oleh karena itu mereka dilemparkan ke dalam tungku panas sebagai peringatan raja kepada semua orang yang tidak mau patuh. Dalam situasi ini Tuhan menyelamatkan mereka. Saudara, kita sering secara tak sadar juga memiliki ragi Herodes, saudara. Dengan sombongnya, saudara, kita menyatakan diri kita, saudara. Pernyataan-pernyataan dalam diri kita agar semua orang dapat mengakui dan mengikuti kehendak kita. Dengan sombongnya saudara kita minta dipuji dan disanjung. Lihat saudara, bagaimana para pemimpin-pemimpin kita saudara. Kata Yesus hari ini, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kita tidak boleh mengikuti ajaran yang dibangun oleh preferensi atau ketakutan manusia di dunia dan bertentangan dengan Alkitab, saudara. Kita tidak boleh membiarkan ragi ini mendikte, mengubah atau mengalihkan kita dari menjalankan kebenaran Alkitab. Sekali lagi dikatakan oleh Yesus kepada kita, waspadalah, berjaga-jagalah. Diingatkan oleh Paulus, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Saudaraku, ragi hari ini saudara mau menyampaikan bahwa ragi dalam perumpamaan ini melambangkan sikap buruk, kepura-puraan, dan ketidakpercayaan saudara. Dan Yesus mau menyadari kita semua bahwa banyaknya ragi orang Farisi dan ragi Herodes di sekitar kehidupan kita. Maka nasihat Tuhan Yesus kepada kita, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Daripada membiarkan ragi duniawi berupa ajaran rohani yang salah saudara, Injil yang tercemar, atau ketakutan yang lahir di bumi merasuki hidup kita, marilah kita tetap teguh saat kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan dan mencari kemuliaannya dalam segala jalan kita saudara. Hanya dengan begitu kita dapat hidup dengan setia, dengan memenuhi misi duniawi kita yang sejati sebagaimana dinyatakan oleh Yesus. Pergilah
ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.